Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakah, al-ayah. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa budiman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya zakat dalam kehidupan seorang muslim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, salah satu hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam adalah zakat. Zakat merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Pentingnya zakat minimal ada 3 alasan. Yang pertama adalah zakat sebagai salah satu rukun Islam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Perintah zakat di dalam Al-Quran terdapat 32 kali dan selalu dibarengkan dengan as-shalah. Misal Allah SWT berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Artinya, dan tegakkanlah sholat dan bayarlah zakat. Hal ini menandakan bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat penting, pentingnya sama dengan as-shalah. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan para agniya, orang-orang yang kaya yang memiliki harta mencapai nisab. Di dalam surat Ad-Dariyah ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Artinya, pada harta mereka ada hak yang harus ditunaikan untuk orang-orang miskin, untuk orang yang meminta-minta dan yang belum mendapatkan bagian. Jadi ayat ini jelas menjelaskan kepada kita bahwa dalam diri kita ada harta yang harus ditunaikan dengan membayar zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, pasti ada maksud baiknya. Kenyataan menunjukkan kebaikan demi kebaikan yang dicapai, yang diperoleh oleh manusia itu karena mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu perintah yang apabila dilaksanakan memberikan nilai positif, memberikan maslahat bagi umat Islam, itu adalah zakat. Alasan yang kedua, zakat dinilai penting karena memberikan manfaat yang sangat banyak. Manfaat zakat yang pertama adalah bahwa zakat itu merupakan perwujudan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepercayaan seorang muslim kepada kebenaran ajaran Islam. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita menjadi orang yang beriman, keimanan kita ini harus dibuktikan dengan zakat. Dan ketika kita mampu membuktikan keimanan kita dengan membayar zakat, maka kita dianggap percaya akan kebenaran ajaran Islam. Yang kedua, manfaat zakat adalah karena zakat ini merupakan perwujudan dari rasa syukur
seorang muzakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingin menjadi seorang muslim agar kita ini dinilai pandai bersyukur pada Allah, maka kita harus mensyukuri nikmat Allah berupa harta kekayaan yang Allah berikan kepada kita dengan membayar zakat. Berikutnya manfaatnya adalah karena bisa membersihkan diri dan juga harta. Kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat al-ujub, sifat takabur, kesombongan, kemudian sikap kikir, dan semua sifat itu adalah sifat yang tercela. Dan kita tahu bahwa sifat kikir ini adalah sifat yang bisa menghancurkan harta kita sendiri. Dan ada sebuah doa yang dilantunkan oleh malaikat setiap pagi di depan pintu, yaitu doanya berbunyi, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada orang yang suka berinfak khalafa, pengganti, dan sebaliknya, ya Allah, berilah kepada orang yang pelit, orang yang kikir, talafa, harta itu menjadi binasa, rusak. Kemudian manfaat berikutnya bahwa harta yang dikeluarkan dalam rangka berzakat, memberikan kepada fuqara wal masakin, itu akan dapat mendekatkan diri kepada Allah dan juga akan mendatangkan barokah. Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi harta kita, harta orang yang berzakat, kemudian memberkahi keluarganya, memberkahi umurnya, memberkahi anak dan keturunannya, memberkahi aktivitasnya, dan memberkahi seluruh kehidupannya. Inilah dua alasan yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya zakat di dalam kehidupan seorang muslim. Yakni yang kedua, saya tegaskan lagi, karena memberikan manfaat yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga, pentingnya zakat itu karena ada ancaman bagi penolak memberi zakat atau membayar zakat, gitu. Bagi orang yang diberi kelapangan rizki, diberi kekayaan, kemudian hartanya sudah mencapai nisab, kemudian tidak membayar zakat, maka harta itu akan berubah menjadi azab, berganti menjadi azab. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang suka menimbun emas dan perak, gitu, wala yunfiqunaha, dan tidak menginfakkan, tidak membayar zakatnya, zakat untuk emas dan peraknya, itu. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka sampaikan berita gembira ya Muhammad, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih, azab yang menyakitkan. Kemudian orang yang menolak atau tidak membayar zakat, itu kehidupannya akan tidak diberkahi oleh Allah SWT. Atau dengan bahasa lain, kemaslahatan hidup dan keberkahan itu akan dicabut, dihilangkan oleh Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita juga pernah mendengar kisah Abu Bakar pada saat itu memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ditambah lagi Rasulullah SAW pernah melakukan isolasi bagi orang yang enggan membayar zakat. Mereka dari kalangan al-agniya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah pentingnya masalah zakat dalam kehidupan seorang muslim. Nah, oleh karena itu kami mendorong, mengajak para agniya, orang-orang yang diberi kecukupan harta, diberi kekayaan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, salurkan zakatnya kepada lembaga amil yang terpercaya, yang amanah, seperti BBI ini. Dan mudah-mudahan dengan membayar zakat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemaslahatan hidup, memberikan banyak kebaikan, dan dengan membayar zakat, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kehidupan panjenengan sami. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Hadanallah wa ikum ajmain. Aqulu qouli hadza
wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.